Sampai April 2021, progres proyek revitalisasi Pasar Baru di Kota Probolinggo tidak kunjung menemukan kejelasan. Ada anggaran sebesar 6 miliar rupiah yang dialokasikan untuk meneruskan proyek tersebut. Tetapi sampai pertengahan April ini, belum juga ada pengerjaan proyek fisik Pasar Baru. Alasannya Pemkot masih menunggu legal opinion dari Kejaksaan Negeri setempat. Hal ini terungkap saat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pemerintah Kota Probolinggo tahun 2020, Kamis sore 15 April 2021 di Gedung Dewan. Pembahasan itu dilakukan Komisi 3 bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PUPR Perkim. Dalam pembahasan itu, Ketua Komisi 3 Agus Rianto menilai dana yang direalisasikan oleh Dinas PUPR Perkim tidak jelas bagaimana arahnya. Agus Rianto bahkan menyebut Kepala Dinas PUPR Perkim tidak tegas mengambil kebijakan. Karena itu Agus Rianto sampai memilih keluar ruangan. Di luar ruangan pertemuan, Agus menyatakan kepada Tada Today TV bahwa perencanaan dan pembangunan pasar baru dengan anggaran 49 miliar rupiah selalu mengalami kendala. Dengan dana yang direncanakan sebesar itu, pasar baru sedianya dibangun secara multi-years. Agus menjelaskan revitalisasi pasar baru dimulai tahun 2019 memakai anggaran 10,5 miliar rupiah dan pengerjaannya putus kontrak. Tahun 2020 ada anggaran di APBD Induk yang awalnya sebesar 19 miliar rupiah, tetapi karena ada pandemi kemudian dana itu kena refocusing, tersisa 10 miliar rupiah, lalu turun lagi menjadi 6 miliar rupiah. Selanjutnya DPR dan Dinas PUPR Perkim menandatangani MOU atau kesepakatan sampai 2 kali. Tujuannya agar revitalisasi pasar baru benar-benar dikerjakan. Anggaran yang tersisa 6 miliar rupiah sampai dipecah lagi. Sebesar 2 miliar rupiah masuk perubahan APBD tahun 2020 dan 4 miliar rupiah masuk APBD Induk tahun 2021. Tetapi sampai April ini belum juga ada realisasi pengerjaan lanjutan revitalisasi pasar baru. Agus Rianto mengatakan pembangunan pasar baru sangat penting segera diselesaikan supaya para pedagang kembali masuk pasar, tidak kepanasan dan kehujanan, dan kawasan pasar baru kembali tertib. Coba dibayangkan mulai tahun 2020 anggaran Indo setelah 2019 pakai 10,5 miliar dan putus kontrak. 2020 itu ada anggaran Indo sebesar 19 sampai dipotong menjadi 6 miliar. Ada MOU 2 kali dilanggar, silahkanlah, itu nafsi-nafsi ya. Tapi ternyata pasar nggak pernah dibangun. Dari 6 miliar dipecah lagi, APBD 2020 2 miliar, sedangkan untuk Indo 2021 4 miliar. Oke, sudahlah, yang penting bagaimana pasar itu bisa dibangun. Saat gelem-gelemi pemerintah, yang paling penting adalah pedagang itu bisa masuk dengan baik, tertata dengan baik, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Apa yang terjadi? PAK 2020 juga dilanggar, tidak bisa tereksekusi. Yang 2 miliar. Masuklah anggaran tahun anggaran 2021. Kami duduk bersama pada bulan Januari bahkan Februari sampai dengan terakhir kemarin Maret. Apa janjinya? Pak, ya kalau hanya 4 miliar pasar itu tidak akan selesai. Terus apa supaya selesai? Harus 6 miliar disemuakan, antara 4 dan 2 digabung. Sebab nanti pada tahun anggaran yang sama dua tender untuk lokasi yang sama tidak boleh. Sebaiknya digabung aja. Tapi kalau digabung, Pak, kami perlu waktu untuk legal opinion ke Kejaksaan. Oke, silakan. Nah, sampai sekarang bulan April, sudah 2 bulan yang lalu, belum ada juga keputusan. Seberapa lama sih kalau pemerintah mau ya komunikasi dengan Kejaksaan, Pak, ini untuk kepentingan masyarakat, tolong disegerakan. Boleh apa tidak ini 2 dan 6 miliar ini digabung? Kalau memang tidak boleh, ya dengan berat hati bahwa 4 miliar dikerjakan dulu, sisanya yang 2 miliar baru tahun nanti 2022. Yang penting ada percepatan. Katanya yang jelas 4 miliar. Tadi. Ya karena memang anggaran yang paling jelas itu adalah 4 miliar di tahun 2021. Itu sampai di mana? Apa sebenarnya udah sampai kesiapan tender atau
Lah ya ini belum sama sekali karena masih nunggu LO dari Kejaksaan akan digabung 2 dan 4 ini tadi, sehingga diharapkan selesai pada tahun 2021. Kami senang saja begitu. Nah, paling bisa dikerjakan nanti bulan 7 dengan anggaran 6 miliar. Mari karena apa? Di situ lalu lintasnya sangat padat. Keluar masuknya barang bahan material dan sebagainya itu akan sangat sulit gitu loh. Sementara anggota Komisi 3 Roby Trianto menambahkan, Komisi 3 mendorong Pemkot agar dapat menyelesaikan pembangunan pasar baru. Tetapi menurutnya sampai saat ini tidak ada bukti konkret terkait proyek itu. Justru menurut Robert, Pemkot memunculkan rencana pembangunan pasar agro di Jalan Prof. Hamka seluas 3,5 hektar. Bagi Robert, sah-sah saja Pemkot merencanakan pasar agro. Tetapi revitalisasi pasar baru seharusnya diselesaikan lebih dulu. Tadi Mas kan tahu sendiri, kami menanyakan dari PU sampai sekarang masih belum ada kejelasan. Kami sebetulnya mendorong kepada pemerintah dan kami tidak akan nabrak aturan yang sudah berlaku. Kami realita. Kenapa? Terus terang aja Komisi 3 khususnya itu sering ditanya-tanya sama pedagang pasar yang khusus di pasar baru. Sudah mulai tahun berapa? Makanya tadi kami tanyakan kepastiannya masih nunggu. Kami sebetulnya sabar menunggu, tapi menunggu itu kan harus ada bukti yang nyata, seumpamanya DED-nya dan lain sebagainya. Paling tidak harus ada kepastiannya. Sudah disampaikan ke bagian ULP. Sampai sekarang sudah bulan 4 masih belum ada bukti nyata. Makanya kami tadi menanyakan. Ini juga disinggung tadi mau ada pembangunan pasar baru lagi, sedangkan pasar yang ada belum selesai revitalisasi. Ya kalau itu sah-sah saja Mas. Itu kan programnya pemerintah. Yang penting untuk kemakmuran masyarakat, kami terus mendorong, kami terus terang aja mendukung. Tapi kami lebih mendukung itu program-program yang sudah kita MOU-kan bersama, khusus pasar baru. Tolong itu direalisasikan dulu, karena itu merupakan komitmen kita dengan pemerintah. Nah ini yang kami tegaskan tadi. Monggo pemerintah itu sah-sah saja mau punya program apa, yang penting untuk kepentingan masyarakat kami dukung. Pasar ini kan lebih penting, apalagi musim penghujan barusan melas Pak. Pak, ini kan dana dari 49 miliar kemudian direfocusing sampai akhirnya jadi 6 miliar yang hari ini 4 miliarnya sendiri belum cair. Nah itu bagaimana Pak? Ini kan sudah banyak untuk keluhan pedagang mulai tahun 2017 kalau tidak keliru ini. Pasar belum selesai. Nah, makanya kami dulu kita tegaskan, kita tidak ingin anggaran yang muluk-muluk. Kami ingin anggaran yang nyata saja berapa. Akhirnya komitmennya 6 miliar. Nah, 6 miliar kita kejar lagi. Kami tadi sudah kita bicarakan. Kita tidak usah ngomong perubahan, kita ngomong Indo aja. Jadi 2021 Indo, 2022 Indo. Yang penting pasar itu disentuh. Itu maksud dan tujuan DPRD itu. Walaupun khusus Komisi 3. Tidak sama dengan. Walaupun ya serupa, jelas tak sama itu Pak. Jadi sampai saat ini tahapannya sampai mana soal pasar baru itu? Makanya tadi saya tanyakan, saya ingin tahu gambarnya seperti apa. Kita masih belum tahu gambarnya seperti apa. Dengan anggaran yang yang 6M dulu pernah kita kritisi 2M. Kalau 2 miliar diteruskan semuanya, mungkin begesting aja kurang Pak. Begestingnya itu kurang. Kalau itu diteruskan. Sementara dalam pembahasan dengan Komisi 3 yang berlangsung tegang, Kepala Dinas PUPR Perkim Agus Hartadi menegaskan bahwa Pemkop tetap berkomitmen soal revitalisasi pasar baru. Salah satunya ialah dengan kelanjutan proyek yang didanai APBD tahun 2021 sebesar 4 miliar rupiah.
Oke, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pimpinan Bapak Kota, untuk pasar baru, komitmen kami, komitmen dari pemerintah daerah, eksekutif, tetap dilanjutkan. Salah satu buktinya adalah untuk APBD 21 nya ada 4M dianggarkan di APBD awal. Terima kasih. Komitmen kami sudah jelas Pak, di dalam APBD awal ada dan sampai sekarang pun tidak kena refocusing. Kami berusaha semaksimal mungkin tidak ada refocusing yang mengarah ke pasar. Alhamdulillah bisa kita lewati saja itu. Nah sekarang ini kan juga tidak bisa dengan serta merta begitu saja. Ya nanti saya ngomong di sampai yang di dapat lain dulu. Maksud kami semuanya berjalan bersama beriringan dan di dalam regulasi yang ada. Kita tidak bisa meloncat-loncat regulasinya. Ya mohon maaf. Kalau bila ada sesuatu hal di belakang hari yang tidak kita inginkan bersama, ini yang menjadi komitmen kami. Tidak bisa kita terus dari awal pokoknya dibuat ini. Nah kemudian sekali lagi mohon maaf, teman-teman kami juga harus ya kami lindungi lah, kami upayakan kita bisa berada di dalam. Sebenarnya kami sudah siap dengan budget berapapun ini siap. Tetapi kalau ada konsekuensi lanjutan bahwa kalau kita berbicara sekarang dengan angka 4 desain itu jadi ada perubahan. Karena apa? Tidak tuntas secara keseluruhan. Karena apa kekurangan 2M ini akan ada lagi yang akan di tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya berarti tunggu dua tidak bisa di dalam perubahan APBD 2021 harus jelas dulu titik nolnya di mana, baru dilakukan perencanaan awal review di-nya. Maka kenapa kami berupaya untuk total di dalam anggaran bisa tuntas lah. Sedangkan Usmawati, seorang pedagang pasar baru asal Kelurahan Kebonsari Kulon, mengaku sangat ingin segera kembali berdagang di dalam pasar. Namun perempuan 27 tahun yang sudah berdagang di pasar baru sejak tahun 2006 itu mengaku hanya bisa pasrah berdagang keleleran. Semua itu demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Perempuan yang biasa disapa Uus itu menambahkan saat masih berdagang di dalam pasar, ia bisa mendapat penghasilan kotor 1 sampai 1,5 juta rupiah per hari. Sedangkan sekarang dengan berdagang di luar pasar, ia hanya bisa dapat penghasilan kotor 500.000 rupiah per hari. Karena itu Uus berharap proyek pasar baru bisa segera diselesaikan. Mbak, udah lama jualan di sini? Lama sudah. Oh, berapa tahun? 3 tahun lebih. Oh, untungnya enak mana kalau di dalam sama di luar? Enak di dalam. Di dalam ya. Di dalam dulu berapa tahun? Mulai 2006 saya ada. Mulai 2006 ya. Pindah ke sini 2000 berapa? 2019. Pindah keluar ya. Penghasilan, Pak? Enak ya, jauh ya? Jauh. Kalau dibandingkan Mbak, biasanya kalau di dalam Kalau itu di sehari bisa dapat berapa? Kalau sekarang ini misalnya dapat Saya biasanya kalau di dalam itu ya setiap hari itu kalau jualan kayak gini 1.500. Setiap hari 2 ya? juta, di sini 500, 300. Setiap harinya? Makan apa? Kadang pengeluaran banyak, pemasukan tidak ada. Mbak, harapannya apa? Ingin masuk ke dalam. Bisa ke dalam ya? Jadi Cepet-cepet. perlu dibangun ya? Ya, cepat bangun. Kasihan orang jualan di sini. Mbak, kalau lihat kondisi di dalam sana itu kan romboh kayak gitu, kayak hutan-hutan itu memang kayak dibiarkan gitu aja tadi. Tidak ada perawatan dari Nggak awal. ada. Dibiarkan. Ini semua beda ada isinya, Pak? Ya tergantung, kalau saya kayak gini ya ada isinya, kalau beda kayak itu kan ikan. Mbak, tetap Campuran ya? Iya, ada retribusi, tidak bayar?
Hah? Bayar pajak atau retribusi? Nggak Nggak ada. Enggak Ya. ya sekarang. Kalau bayar karcis toh. Dari pantauan Tada Today TV, bedak sementara yang dibangun pemerintah di luar Pasar Baru di Jalan Cut Nyadin dan Jalan Siaman, saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Bedak-bedak itu sudah banyak yang jebol, semak belukar pun tumbuh. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV.